Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan dipimpin doa. Ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, Bagas. Kenapa dia? Sakit. Ada suara tidak? Oh, ada. Ya. Semuanya sudah siap untuk belajar belum? Sudah. Nah, kemarin kan Ibu sudah memerintahkan kalian untuk membaca teks narasi atau cerita fantasi. Dibaca belum? Udah. Nah, ada yang masih ingat tidak ada yang masih ingat tidak cerita Cinderella? Ya. Coba bagaimana ceritanya? Siapa yang tahu tokoh dalam cerita Cinderella? Ya? Nah, cerita Cinderella itu termasuk ke dalam cerita fantasi. Selain cerita Cinderella, apa lagi yang termasuk ke dalam cerita fantasi? Yang pertama, ya Rapunzel. Yang kedua, Doraemon. Jadi, yang termasuk dalam cerita fantasi itu cerita Cinderella, Rapunzel, dan Doraemon. Nah, hari ini kita akan mempelajari teks cerita fantasi ya. Sebelumnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran dari teks narasi atau cerita fantasi, yaitu setelah mengikuti pembelajaran cerita fantasi, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca atau didengar. Nah, yang kedua, menunjukkan jenis cerita fantasi dan menunjukkan bukti pada teks yang dibaca atau didengar. Sekarang kalian bentuk kelompok dengan beranggotakan 3-4 orang. Nah, pilih kelompoknya di dekat kalian duduk aja ya. Sudah? Ya, duduknya sekarang secara per kelompok ya, dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Ada yang ingin bertanya tidak mengenai teks narasi atau cerita fantasi? Ya, menanya apa? Ciri-ciri cerita fantasi. Ya. Nah, teman-teman, nih kawannya ini ada yang menanyakan mengenai ciri-ciri cerita fantasi. Ada yang bisa jawab? Ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mencari jawaban dari pertanyaan teman kalian mengenai ciri-ciri cerita fantasi. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Kalian bisa cari di buku teks atau buku paket kartu atau referensi lainnya. Ya. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Nah, sudah ketemu belum jawabannya? Siapa yang ingin jawab pertanyaan kawannya?
Ya, coba. Jadi ciri-ciri cerita fantasi itu ada 5. Yang pertama, memiliki ide cerita yang tidak dibatasi oleh realita atau kenyataan. Yang kedua, di dalam ceritanya itu terdapat keanehan seperti sihir, makhluk ajaib, maupun sesuatu yang misterius. Yang ketiga, penggunaan latar dapat menembus ruang dan waktu. Yang keempat, tokoh yang memiliki keunikan tersendiri seperti memiliki kekuatan super untuk menyelamatkan dunia. Yang kelima, karena cerita fantasi menggunakan hayalan, maka cerita ini termasuk ke dalam kategori contoh cerita fiksi. Nah, Ibu sudah nyiapin teks yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Natalda. Ibu bagikan ya. Nah, jadi sekarang nih, perhatikan ya, Ibu akan jelaskan mengenai tugas kalian secara berkelompok ini. Nah, di sini ada soal ada cerita fantasi yaitu kekuatan ekor biru Natalda. Kalian masing-masing kelompok harus membaca cerita ini sampai habis. Lalu kalian menjawab 5 pertanyaan yang ada di dalam teks cerita fantasi ini. Yaitu yang pertama, siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Yang kedua, di mana latarnya itu di mana pada cerita tersebut. Bagaimana alurnya? Terus apa tema dari cerita fantasi itu? Dan yang kelima, cerita fantasi itu masuk ke dalam jenis apa? Nih, lalu kalian secara berkelompok berdiskusi, kemudian kalian menulis secara individu ya di kertas masing-masing. Lalu setelah itu kalian mempresentasikannya di depan kelas. Nih, Ibu ada undian seperti ini. Contohnya di kelompoknya Kalista ada 4 orang. Nah, jadi misalnya Kalista itu nomor 1, kalian urutin aja ya, Kalista 1. Terus tuh siapa temennya? Ya sampingnya 2, kamu 3, kamu 4. Nah, coba kalian tentukan saja nomor urut kalian masing-masing di setiap kelompok. Nanti Ibu acak secara ini, Ibu undi. Misalnya nomor 1, tadi nomor 1 Kalista. Nah, Ibu undi, lalu Ibu buka nomor 1 misalnya Kalista, berarti dari kelompok kalian itu yang mempresentasikan hasil diskusinya itu Kalista. Seterusnya ya, kalian buat nomor urut masing-masing. Ya, Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan tugas tadi ya.
Ya, tidak susah kan? Ya, seperti itu. Baca dulu ya semuanya. Baca sampai habis, baru kalian jawab pertanyaan dari Ibu. Sudah selesai belum anak-anak? Oh, sebentar lagi ya. Ibu tunggu ya. Waktunya 5 menit lagi. Ya, waktunya sudah selesai ya. Nah, Ibu akan undi dari kelompok lain dulu. Nah, iya, kelompok kamu ya. Undi. Nomor berapa yang keluar? Nomor urut 3. Ya, kamu. Ya. Coba kamu jelaskan dari hasil diskusi kelompok kamu. Ya.
diskusinya. Nomor urut 1. Ya, kamu. Ya. Nah, selanjutnya kelompok 3. Nah, ini nomor urut 4. Ya, silakan jelaskan dari hasil diskusinya. Ya, ini kelompok terakhir. Nomor urutnya 2. Nah, silakan. Ya. Nah, jadi coba kita bahas bersama-sama ya. Nih, judulnya apa tadi? Judul dari cerita fantasinya Kekuatan Ekor Biru Nataga. Ya. Siapa aja tokohnya? Ya. Hmm. Ya. Latarnya di mana? Latar tempatnya? Ya. Latar waktunya kapan? Nah, latar suasananya seperti apa? Ya. Alurnya? Ya, alurnya menggunakan alur maju ya pada cerita ini. Terus temanya? Ya, temanya itu tentang pertempuran atau peperangan. Ya. Lalu, nah, jenis cerita fantasi ini termasuk ke dalam jenis apa? Ya, jenis total. Mengapa dibilang jenis total? Karena pada cerita ini semuanya itu menceritakan yang tidak mungkin terjadi di dalam kehidupan nyata. Ya, ya. Sudah bagus kalian dalam mengerjakan kelompok. Nah, coba siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini mengenai cerita fantasi? Ya, kamu? Ya. Ada yang bisa menambahkan? Ya. Ada lagi? Ya, kamu. Ya. Jadi, teks narasi atau cerita fantasi itu adalah cerita yang belum tentu terjadi di kehidupan nyata. Nah, cerita fantasi ini juga menciptakan dunia imajinasi imajinasi pembaca yang diciptakan oleh seorang pengarang dari cerita yang kita baca itu. Terus, unsur-unsur teks narasi apa aja tadi? Ya, ada keajaiban kemisteriusan, ada ide cerita, menggunakan berbagai latar, tokohnya unik, yaitu memiliki kesaktian atau keajaiban. Terus bersifat fiksi. Terus bahasanya yang digunakan ya. Lalu ada aspek yang mendasari perbedaan cerita fantasi dengan cerita lain, yaitu yang pertama
ada dua kan, ada berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata, ada berdasarkan latar ceritanya. Yang berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata ada fantasi total dan fantasi irisan, yaitu sebagian. Fantasi total itu ceritanya itu full dari awal sampai akhir, tidak ada di kehidupan nyata. Kalau fantasi irisan itu ada ya sebagian ceritanya ada di kehidupan nyata. Terus yang kedua, berdasarkan latar ceritanya dibagi menjadi ya dua, yaitu latar waktu sezaman sama latar lintas waktu. Ya, terus struktur narasi apa aja? Orientasi, konflik, resolusi, dan koda atau penutup. Terus kaidah kebahasaan teks narasi ada 6. Yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Yang kedua, penggunaan kata yang menyerap panca indera dalam deskripsi mata. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna hiasan dan makna khusus. Yang keempat, kata sambung penanda urutan waktu. Yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Yang keenam, penggunaan dialog atau kata langsung dalam cerita. Dapat kita simpulkan bahwa cerita fantasi itu cerita yang belum tentu ada di kehidupan nyata. Nah, tugas kalian di rumah mencari satu cerita fantasi, lalu kalian baca, kemudian pertemuan yang akan datang dibawa ya. Ya, cerita fantasinya dibawa. Karena besok kita akan masih mempelajari cerita fantasi. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk dipimpin doanya. Ya, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.